Bapak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, kami dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai termoscientific model 43i. Baik, next. Nah, baik, di sini merupakan anggota kelompok kami terkait pembahasan kali ini, yaitu Nurul Faizai. Lalu saya sendiri, Reza Pratama. Selanjutnya ada Rizky Ramadhani, dan Muhammad Noval Satria Disaputra, dan juga Rio Bintang Samudra Cilalkai. Baik, untuk penjelasan daripada presentasi kali ini akan berjalan secara berkala tanpa bimbingan dari moderator. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada rekan saya yang menjelaskan. Ini saya ingin menjelaskan tentang definisi dari termoscientific model 43i. Termoscientific model 43i merupakan penganalisis gas, terkhusus sulfur dioksida dan juga gas fluoresensi berdenyut. Merupakan model termo 43i dengan paket elektronik dan antarmuka pengguna yang disempurnakan. Teknologi fluoresensi berdenyut yang digunakan pada model 43i dikombinasikan dengan sensor oksigen paramagnetik yang membuat alat ini pendeteksiannya sangat bagus dan stabilitas yang jangka panjang. Next. Selanjutnya adalah fungsinya. Termoscientific model 43i sulfur dioksida analyzer berfungsi utama untuk mendeteksi dan mengukur keberadaan gas sulfur dioksida secara akurat dalam udara hingga 100. Lanjut, lampu sumber UV berfungsi untuk meningkatkan intensitas optik yang menghasilkan keluaran energi UV yang lebih besar dan konsentrasi SO2 yang dapat dideteksi lebih rendah. Yang kedua, filter bandpass reflektif yang tidak terlalu rentan terhadap degradasi fotokimia dan lebih selektif dalam isolasi panjang gelombang. Hal ini menghasilkan peningkatan spesifisitas, deteksi, dan stabilitas jangka panjang. Yang ketiga, port Ethernet yang berfungsi untuk menyediakan akses jarak jauh yang efisien, sehingga pengguna dapat mengunduh informasi pengukuran secara langsung dari instrumen tanpa harus berada di lokasi. Selanjutnya, fitur model 43i memiliki fitur-fitur berikut ini. Yang pertama, tampilan grafis dengan ukuran 320 x 240, perangkat lunak berbasis menu, rentang yang dapat diprogram di lapangan, kemudian rentang tunggal, ganda, otomatis yang dapat dipilih pengguna. Beberapa output analog yang diberikan pengguna, opsi input analog, sensitivitas tinggi, waktu respon yang cepat, linearitas melalui semua rentang, pompa sampai internal, beroperasi secara mandiri tanpa memerlukan sumber daya eksternal, tidak sensitif terhadap perubahan aliran dan suhu lingkungan, kemampuan input atau output digital yang dapat dipilih pengguna, fitur komunikasi standar termasuk RS232 atau 485 dan Ethernet, sharing, Modbus, DC-Touch, Bayern Hassen, data streaming, dan protokol NTP atau Network Time Protocol, koneksi simultan dari berbagai lokasi melalui Ethernet. Baik, untuk selanjutnya yaitu spesifikasi dari alat termoscientific 43i ini terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama untuk preset range-nya itu untuk satuan ppm itu terdiri dimulai dari 0 sampai 0,05 hingga 10 ppm, dan untuk range miligram per meter kubik itu dimulai dari 0 sampai 0,2 sampai dengan 25 mg per meter kubik. Sedangkan untuk extended range-nya atau jangkauan extended-nya itu dimulai dari 0 sampai 0,05 hingga 100 ppm. Sedangkan untuk satuan miligram per meter kubiknya itu dimulai dari 0 sampai 2 hingga 250 mg per meter kubik.
Kemudian indikator selanjutnya yang kami anggap penting itu untuk lower detectable limit atau skala terkecil yang dapat dideteksi oleh alat M3i sulfur dioxide analyzer ini, yaitu lebih kecil dari atau kurang dari 0,5 ppb. Sedangkan untuk zero driftnya itu kurang dari 1 ppb. Dan untuk response time ini terbagi menjadi 3, yaitu untuk lagging time-nya itu sekitar kurang dari 20 second, untuk rise time-nya itu kurang dari 100 second, dan fall time-nya juga kurang dari 100 second. Untuk kepresisiannya itu 1% dari pembacaan atau 1% dari pembacaan 1 ppb. Dan untuk linearitasnya itu kurang lebih 1% dari skala full yang kurang dari 100 ppm. Next, selanjutnya. Kemudian untuk temperatur pengoperasian, yaitu alat ini bisa beroperasi di antara rentang 68 derajat sampai 86 derajat Fahrenheit atau sekitar 20 sampai 30 derajat Fahrenheit. Tapi disarankan untuk instrumen agar lebih dapat maksimal beroperasi itu di antara dapat beroperasi dengan aman itu di sekitar antara 32 sampai 113 derajat Fahrenheit atau dari 0 sampai 45 derajat Celcius. Kemudian untuk kebutuhan dari daya yang diperlukan yaitu dimulai dari 100 VAC, 115 VAC sampai kemudian 220 sampai 240 VAC dengan memakan daya sekitar 165 watt. Untuk size dan beratnya itu, ukuran dan beratnya itu dengan lebar 16,75 kali 8,62 dan ketebalan 2 kali 2,23 dengan berat kurang lebih 48 lbs atau 21,8 kg. Next. Baik, selanjutnya di sini ada sistem operasi atau sistem kerja dari thermoscientific model 4-nya. Nah, alat ini tuh beroperasi berdasarkan prinsip bahwa molekul SO2 menyerap sinar ultraviolet dan menjadi tereksitasi atau energinya meningkat pada satu panjang gelombang. Kemudian meluru ke kondisi energi yang lebih rendah yang memancarkan sinar UV pada panjang gelombang yang berbeda. Nah, untuk lebih detail atau lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah. Dimana gambar ini tuh menjelaskan bahwa sampel gas itu masuk melalui sampel inlet ini, kemudian pada area hidrokarbon kicker ini dia tuh berfungsi untuk menghilangkan hidrokarbon yang ada pada sampel gas tersebut. Kemudian sampel gas menuju ke area sini, di mana pada area ini terdapat beberapa bagian seperti pressure transducer yang berfungsi untuk mengukur tekanan yang ada dalam sistem. Kemudian ada flow sensor yang berfungsi untuk mengukur atau mengatur laju aliran gas sampel dalam sistem. Kemudian ada capillary ini, yaitu berfungsi untuk memisahkan komponen yang ada dalam sampel gas. Lanjut, di sini ada condensing lens dan juga mirror ensemble. Ini tuh berfungsi untuk mengarahkan cahaya yang dihasilkan oleh UV flash lamp ini, kemudian diarahkan ke sampel gas ini. Next, kemudian sampel gas menuju ke area band pass filter. Nah, pada area band pass filter ini tuh berfungsi untuk memilih panjang gelombang cahaya yang nantinya tuh digunakan untuk mendeteksi SO2 ini. Lanjut, di sini ada PMP, berfungsi untuk mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Kemudian menuju ke elektronik. Di sini elektronik ini tuh mengolah sinyal listrik menjadi data yang nantinya ditampilkan pada display ini. Kemudian ada analog dan digital output. Analog dan digital output ini tuh untuk mengirim data ke perangkat eksternal. Selanjutnya ada communication protocol. Ini untuk berkomunikasi dengan perangkat atau jaringan lain. Nah, yang terakhir ada exhaust dan pump. Di sini untuk mengeluarkan sisa-sisa sampel gas yang sudah dianalisis tadi.
Baik, selanjutnya yaitu maintenance. Nah, maintenance ini ataupun perawatan berkala itu berguna untuk memastikan instrumen agar tetap melakukan pengoperasian dengan benar. Baik, yang pertama yaitu tindakan untuk pencegahan berupa keselamatan, yang dimana sebelum menggunakan alat itu kita perlu mengetahui beberapa prosedur pada alat ini. Misalkan kerusakan peralatan itu dapat terjadi karena adanya listrik statis dalam jumlah kecil yang dapat merusak beberapa komponen internal. Lalu untuk komponen pengganti itu kita bisa mengetahui ataupun melihat daftar komponen pengganti atau suku cadang pada panduan servis yang telah tertera. Selanjutnya untuk membersihkan casing luar, itu kita perlu membersihkan casing luar dengan menggunakan kain lembab, dan kita perlu berhati-hati agar tidak merusak label pada casing. Jadi untuk kerusakan pada casing luar ini untuk kalibrasi untuk maintenance pada casing luar ini juga kita perlu menggunakan pelarut ataupun produk pembersih tanpa menggunakan pelarut lain. Jadi menggunakan pelarut ataupun produk pembersih yang sudah ditentukan. Selanjutnya pemeriksaan dan pembersihan visual. Instrumen harus diperiksa sesekali untuk mengetahui adanya kerusakan yang tidak jelas seperti konektor yang longgar, alat kelengkapan yang longgar, saluran telepon yang retak ataupun tersumbat. Nah, akumulasi debu atau kotoran yang berlebihan juga perlu diperhatikan. Debu dan kotoran dapat menumpuk di dalam instrumen dan dapat menyebabkan panas berlebih ataupun kegagalan komponen. Nah, kotoran pada komponen itu mencegah pembuangan panas yang efisien dan dapat menyebabkan jalur listrik. Cara terbaik untuk membersihkan bagian dalam instrumen adalah dengan pertama-tama itu kita perlu berhati-hati menyedot debu di semua area yang dapat diakses. Kemudian meniup sisa debu dengan udara tekanan rendah. Nah, kita juga dapat menggunakan kuas ataupun kain cat untuk menghilangkan kotoran yang ada pada komponen. Selanjutnya membersihkan kaca spion. Cermin yang terletak di bangku optik itu tidak bersentuhan dengan gas sampel dan tidak perlu dibersihkan. Kerusakan pada peralatan itu jangan dibersihkan pada cermin di bangku optik, itu tidak perlu dibersihkan karena dapat merusak cermin. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan dan pembersihan filter kipas. Dalam penggunaan normal, filter di atas kipas instrumen yang terletak di bagian belakang panel instrumen itu harus dibersihkan dan direkondisi setiap 6 bulan. Jika instrumen dioperasikan di lingkungan yang sangat kotor, prosedur ini harus dilakukan dengan jadwal yang lebih sering. Lalu untuk pemeriksaan sampel filter partikulat. Jika filter awal sampel digunakan, filter ini harus diperiksa secara teratur untuk mengetahui adanya debu dan juga partikulat yang berlebihan yang akan menghambat aliran. Ganti filter sampel itu seperlunya. Lalu pemeriksaan tegangan lampu. Instrumen ini dilengkapi dengan sirkuit kontrol tegangan lampu yang secara otomatis mengkoreksi penurunan kualitas lampu kilat. Namun untuk beberapa tahun penggunaan, tentu lampu ini mungkin akan melakukan terjadi penurunan hingga mencapai titik yang digerakkan dengan tegangan maksimum dan dapat diberikan oleh catur daya. Dan kita perlu memeriksa voltase lampu sesuai dengan prosedur. Untuk uji kebocoran, laju aliran normal kira-kira itu 0,5 LPM, dan jika laju aliran kurang dari 0,3 LPM maka gunakan prosedur untuk melakukan uji kebocoran. Selanjutnya pembangunan kembali pompa, yang dimana pada kerusakan peralatan berupa komponen internal yang terjadi oleh listrik statis itu dalam jumlah kecil. Jika sebuah anti statik tidak tersedia, pastikan untuk menyentuh sasis instrumen sebelum menyentuh komponen internal apapun saat instrumen dicabut. Baik, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk menu kalibrasi itu akan saya jelaskan kembali, yang dimana menu kalibrasi ini digunakan untuk mengkalibrasi nol dan rentang. Menu kalibrasi terdiri dari mode tunggal, ganda, dan auto range. Yang dimana mode ganda dan auto range ini memiliki dua faktor tentang SO2, yaitu high dan low. Hal ini memungkinkan setiap rentang dikalibrasi secara terpisah. Untuk informasi lebih lanjut, bisa kita lihat pada panduan kalibrasi yang telah tertera. Dan sini merupakan gambar dari kalibrasi yang bisa dilihat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Lalu untuk persembahan alat, yang pertama terdapat di lembaga pemerintahan, pemantauan yaitu pada pemantauan kualitas udara. Alat termosaintifik 43 ini dapat digunakan sebagai bagian dari jaringan untuk pemantauan kualitas udara. Selanjutnya terdapat pada laboratorium penelitian dan universitas yang digunakan pada penelitian tentang kualitas udara dan lingkungan. Selanjutnya pusat pengendalian polusi udara. Untuk digunakan pemantauan dan pengelolaan emisi industri dan transportasi. Selanjutnya, lalu persebarannya pada di BMKG yaitu penggunaan termosaintifik 43 ini dapat digunakan sebagai analyzer kandungan SO2 di atmosfer oleh BMKG di seluruh Indonesia. Saat ini terdapat di GAW atau Global Atmosphere Watch yang tersebar di 3 titik Indonesia, yaitu pada GAW Bukit Kota Tambang Sumatera Barat, stasiun GAW Lore Dubai Palu Sulawesi Tengah, dan terakhir stasiun GAW Puncak Viara Klademak Sorong Papua Barat. Oke, mungkin sekian presentasi materi Termo 43I dari kelompok kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan kami mohon maaf dan mungkin mau koreksi Pak. Sebelum menutup presentasi kali ini, mungkin kami akan membuka sesi diskusi terlebih dahulu kepada rekan-rekan yang bertanya, dipersilakan.